Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristen Rosari dengan NIM D011932. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga, tangga, dan peranca pada mata kuliah Sistem Manajemen K3. Adapun agenda presentasi saya kali ini, yang pertama definisi peranca dan tangga, kedua hukum, ketiga jenis peranca dan tangga, keempat penggunaan peranca dan tangga yang aman, kelima dasar-dasar perhitungan peranca, dan yang keenam adalah supervisi dan pemeriksaan peranca. Langsung saja, yang pertama definisi peranca dan tangga. Menurut Permenaker nomor 1 tahun 1980 pasal 1 huruf E, peranca adalah bangunan peralatan kerja atau plafon yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Adapun dasar hukum, yang pertama menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 1970 pasal 4, yaitu syarat ketiga harus dipenuhi dalam tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, pemesanan, pembongkaran, dan pemeliharaan, dan harus dilakukan pengujian dan pengesahan pada perlengkapan peranca dan alat pelindung diri. Adapun menurut Permenaker nomor 1 Men 1980 K3 konstruksi bangunan berbunyi pada bab peranca pasal 12 sampai dengan 23, bab tangga dari pasal 25 dan 27, dan bab APD pada pasal 99. Ada beberapa dasar hukum lainnya pada K3 pada peranca. Selanjutnya, jenis peranca dan tangga. Berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, peranca struktur untuk menopang framework atau rangka. Yang kedua, peranca finishing untuk peralatan kerja PEK. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis struktur. Peranca penopang ada atau supporting type, seperti pada gambar pertama, yaitu supporting scaffold. Yang kedua, peranca gantung. Yang ketiga, peranca jenis lainnya atau mobile scaffold. Kemudian ini adalah gambar struktur peranca support pada balok. Peranca struktur dengan frame, peranca finishing atau plafon. Kemudian adapun komponen peranca frame, rangka utamanya terdiri dari palang penguat, batang memanjang, lantai kerja, penyambung, pengunci sambungan, dan sepatu perangka. Material utama dari peranca frame adalah pipa baja yang memenuhi syarat untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi. Adapun bagian lainnya yaitu pagar pengaman, papan, tepi lantai kerja, tangga, dan angkur, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Yang kedua, peranca kayu. Adapun bagiannya yaitu railing, lantai kerja, batang melintang, kemudian tiang vertikal seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Kemudian peranca pipa tunggal. Selain peranca frame, peranca pipa tunggal ini juga banyak dipakai pada kegiatan konstruksi di Indonesia karena material pipa ini mudah didapatkan. Kemudian peranca pipa baja. Kegunaannya itu padat karya, mudah menyesuaikan dengan berbagai kondisi atau keperluan investasi jangka panjang. Berikut adalah contoh gambar peranca pipa baja. Kemudian tangga atau jalan akses ke lantai.
Jenis-jenis tangga yaitu akses langsung tinggi, struktur menyatu, dan melalui tangga miring dan jalur lantai. Berikut contoh kesalahan yang sering terjadi dalam pekerjaan konstruksi yang benar dengan yang salahnya. Bahaya tanpa drilling, bahaya ada stik besi beton pencuat, dan tangga yang sudah memenuhi persyaratan ketiga. Persyaratan jenis tangga kerja atau ladders. Persyaratan umum yaitu yang pertama, tangga kerja dijaga dalam kondisi selamat, area sekitar bagian atas dan bawah tangga harus bersih, pastikan anak tangga lebar dan tingginya seragam, pastikan anak tangga berjarak 25 sampai 35 cm, tangga bebas dari bahaya tergelincir, gunakan tangga sesuai kegunaannya, kemiringan tangga terbaik adalah H dibanding V, sama dengan 1:4. Jangan mengikat atau menyambung tangga agar lebih panjang kecuali dirancang untuk maksud tertentu. Kemudian jangan menggunakan tangga dalam rel tunggal, jangan bebani tangga melampaui beban maksimum rencana. Beberapa bahaya tangga yang harus diidentifikasi yaitu yang pertama, jangan gunakan tangga dekat instalasi listrik atau pakailah tangga kayu dan APD yang sesuai. Kemudian yang kedua, jangan berdiri di anak tangga puncak karena tangga menjadi tidak stabil dan mudah terguling. Yang ketiga, jangan menambah palang penguat atau cross brace kecuali telah dirancang oleh pembuatnya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum penggunaan peranca. Beban yang diterima peranca harus merata untuk mencegah bahaya dan menjaga keseimbangan. Dalam penggunaan peranca harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Peranca tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. Tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan peranca sewaktu ada angin kencang. Contoh kelalaian yang sering terjadi dalam konstruksi yang sering dilakukan oleh pekerja dalam pekerjaan konstruksi seperti pada gambar. Kemudian upaya pencegah kecelakaan yang sering terjadi dalam pekerjaan konstruksi, yang pertama, plafon yang terpasang pada peranca atau pada struktur bangunan tersebut harus dipasang dengan aman untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh. Dibuat luasa, lebar minimal 60 cm, diberi rel atau pagar pelindung sepanjang tepi yang terpapar bahaya jatuh, diberi papan pelindung tepi sekeliling tepi plafon. Gunakan peranca yang sudah diperiksa sesuai pemasangan label tanda aman seperti untuk warna hijau sepenuhnya aman dan untuk warna kuning aman dengan syarat digunakan sabuk pengaman artinya kurang aman, dan untuk warna merah tidak aman artinya peranca dilarang dipakai. Kemudian penggunaan peranca yang aman itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, material peranca harus kuat, pondasi harus kuat dan stabil, struktur peranca harus kuat dan stabil, lantai kerja pekerjaan menaati standar K3, lingkungan kerja bersih dan rapi, beban sesuai kapasitas peranca, akses naik turun dengan tangga yang kuat dan stabil. Kemudian untuk lantai kerjanya atau plafon, papan atau plat besi lantai kerja harus kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman pekerja atau peralatan yang bahaya yang digunakan. Lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Kemudian tenaga kerja menuju lantai kerja harus melalui tangkap peranca. Pekerja atau operator peranca harus selalu menggunakan
PD harus sesuai dengan fungsi menurut standar yang dikeluarkan oleh pabriknya, memenuhi dan menaati semua syarat ketika peranca yang diwajibkan. Kemudian untuk lingkungan kerjanya, ada beberapa yang harus diperhatikan, salah satunya diberi pagar keliling agar tidak dimasuki orang yang tidak berkepentingan. Kemudian pemakaian tangga peranca yang aman, pastikan tangga tidak beban berlebihan. Kemudian tangga kayu yang memakai kawat pengikat tangga atau anak tangga harus digunakan ikatan bawah yang mengarah ke arah sandaran tangga. Selanjutnya, sambungan tangga harus selalu mempunyai overlap yang memenuhi persyaratan seperti pada gambar tersebut. Kemudian ada pun dasar-dasar perhitungan pada peranca. Yang pertama batang melintang, kemudian ada plafon, diagonal brace, tiang vertikal, joint pin, jack base. Ada persyaratan desain peranca seperti kekuatan, stabilitas, dan kekakuan struktur penopang. Kemudian untuk pengawasan harus dilakukan oleh orang yang kompeten dalam bekerja konstruksi peranca. Sebelum dipasang harus ada peranca yang dibuat oleh ahli konstruksi peranca. Setiap tahapan pekerja peranca harus mendapatkan persetujuan dari ahli konstruksi peranca. Beberapa hal yang perlu juga diperhatikan dalam pengawasan, sehingga beberapa kesalahan seperti gambar berikut. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.